Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dari mata kuliah pengantar manajemen yang dibimbing oleh dosen Bapak Hendra Saputra. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dito Alvesia, Loranita Berubangun, Sofia Lolanai Baho, Angelita Sihotang, Mutiara Septiani Sihit. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan itu apa sih? Pengertian perencanaan atau planning. Robbins dan Coulter 2002 mendefinisikan planning is a process that involves defining the organization's goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organizational work. Yang artinya, perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang, mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Fungsi perencanaan. Robbins dan Coulter 2002 menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan. Karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang dicoba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan, diharapkan ketidaksamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan jadi meningkat. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dalam pengawasan perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dan realisasi yang ada di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Baiklah, saya menjelaskan tentang persyaratan perencanaan atau planning recruitment. Perencanaan yang baik harus memiliki ketentuan. Yang pertama, 1. Factual atau realitas. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam posisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga, fleksibel. Artinya, perencanaan yang baik tidak berarti kaku dan kurang fleksibel.
Yang keempat, komitmen. Artinya perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Yang kelima, komprehensif. Artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung terhadap perusahaan. Selanjutnya, fungsi perencanaan atau planning process. Fungsi perencanaan merupakan fungsi utama dari kegiatan manajemen. Karena dalam perencanaan, seluruh rangkaian aktivitas yang akan dilakukan, mengapa dilakukan, kapan dan di mana, dan bagaimana melakukan disusun. Proses perencanaan melibatkan dua elemen terpenting, yaitu pertama, tujuan atau goals. Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir atau dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi yang dimiliki. Yang kedua, rencana atau plan. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan alokasikan, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. You are my baby. Dalam ilmu manajemen, menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, di mana dalam ilmu manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan penyampaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Fungsi perencanaan ada 4 dan memiliki tujuan penting, yakni mengurangi atau menyimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di masa mendatang. Kedua, memutuskan perhatian pada pencapaian sasaran. Ketiga, memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Dan keempat, memudahkan pengawasan. Dan terima kasih. Baiklah, nama saya Dito Alvesa. Saya akan menjelaskan tentang elemen perencanaan. Sasaran dan perencanaan. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan atau stated goals dan sasaran real. Setiap organisasi perlu melakukan sesuatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya. Perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyadari posisi organisasi. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan premis-premis. Keempat, melakukan identifikasi dan komparasi tindakan-tindakan alternatif. Yang kelima, melakukan pengambilan keputusan atau menetapkan suatu alternatif atau pilihan. Selanjutnya yang keempat, pengambilan keputusan, decision making.
Pertama, pengertian pengambilan keputusan, decision making. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan, decision making, didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif. Tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut J. Reason, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan pada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang dimana ditandai dengan situasi di mana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan di mana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub-tujuan yang ada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang dimana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut. Menurut Suharman, pengembalian keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perakiraan mengenai frekuensi perakiraan yang akan terjadi. Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan, decision making, merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ketetapan. Kedua, dasar-dasar pengambilan keputusan. George yang diambil berdasarkan dari pengambilan keputusan yang berlaku antara lain A. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuisi terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, pengambilan keputusan oleh salah satu sehingga mudah untuk memutuskan. Kedua, keputusan intuisi tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang sangat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuisi akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya. Karena kesulitan mencari pembandingnya, dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak, sehingga hal-hal sering diabaikan. B. Pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. C. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik atau solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup, itu sangat sulit. D. Wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata, maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktek diktatorial.
Keputusan tersebut berdasarkan wewenang, kadangkala oleh pemuat keputusan, sering melewatkan permasalahan yang seharusnya dipecahkan, justru menjadi kabur atau kurang jelas. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas nilai masyarakat yang diakui saat ini. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Trey, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu: yang pertama, jarang sekali memuaskan. Oleh karena itu, alternatif tandingan. Yang kedua, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental, dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Keempat, diperlakukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kelima, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. 6. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi seseorang atau sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan. Secara umum, informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibagi menjadi 3, berdasarkan keadaannya. Yang pertama, keadaan yang pasti atau certainty. Yang kedua, keadaan yang tidak pasti atau uncertainty. Dan yang terakhir, keadaan yang mengandung resiko atau risky condition. Berdasarkan pembagian ini, maka keputusan dapat terjadi pada saat keadaan tidak pasti maupun mengandung resiko. 1. Pengambilan keputusan di saat keadaan pasti. Keadaan pasti atau certainty adalah keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungan yang dihadapinya, sehingga estimasi mengenai masa depan dapat dipastikan. Yang kedua, pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti atau uncertainty adalah keadaan di mana seseorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap, atau sebuah organisasi tersebut tidak memiliki masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang dimiliki, namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan dengan keadaan yang pasti, namun relatif memadai jika dibandingkan dengan keadaan yang tidak pasti. Selanjutnya, proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada investigasi situasi. Tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang akan diambil. Pada proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan sebagaimana telah diterangkan di muka perlu membedakan antara benar-benar masalah dan gejala, dan apa yang menjadi sebab dan akibat dari gejala dan masalah tersebut. Pada proses diagnosa penyebab masalah, pengambilan keputusan menentukan secara pasti apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat. Pada proses terakhir dari tahapan investigasi situasi adalah identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Pada proses ini, pengambilan keputusan perlu menentukan tujuan dari keputusan yang akan diambil. Yang kedua, ada penentuan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. Tahap ini akan menjadi yang sangat efektif jika memasukkan berupa ide-ide kreatif yang dihasilkan melalui keterlibatan seluruh lapis pekerja yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang terakhir ada penilaian alternatif. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mengambil evaluasi
dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik. Nah, kesimpulan dari penjelasan ini adalah perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya intuisi dari lapan dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Terima kasih.